Halo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Again. Balik lagi sama gue, Sang Zulfikar. Ya, di video kali ini akan gue bahas iOS 17.3 versi RC yang baru aja semalam atau tepatnya dini hari tadi dirilis sama Apple. Apa saja sih yang baru? Dan gue juga mau kasih tahu sekalian tanggal resmi rilisnya iOS 17.3. Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, semalam baru aja Apple merilis iOS 17.3 versi RC nih ke seluruh pengguna beta. Tidak hanya iOS 17 aja, adanya iPadOS 17.3 versi RC, watchOS 10.3 versi RC, watchOS 10.3 versi RC, macOS Sonoma 14.3 versi RC, tvOS, dan HomePodOS 17.3 versi RC. Ada juga versi iOS dan iPadOS yang seri 16-nya atau seri iOS 16, yaitu iOS 16.7.5. Dan ada juga nih buat pengguna iPhone atau iPadOS yang menggunakan iPadOS atau iOS 15, yaitu iOS 15.8.1 seperti itu. Oke, by the way, gue disclaimer dulu sebelum gue mulai, ini masih iOS beta dan gak semua fitur juga akan gue kasih tahu di video kali ini. Gue akan kasih taunya mungkin nanti pada saat versi resminya dirilis. Paham sampai situ? Jadi buat teman-teman yang masih bingung belum kebagian iOS 17.3-nya, sabar coy. Ini masih RC version. RC version itu adalah versi sebelum versi finalnya. Tapi memang biasanya versi RC itu bisa kita katakan udah stabil dan final lah. Cuman memang belum bisa dirilis ke publik atau ke semua user pengguna. Baru bisa dirilis kalau kalian menggunakan iOS beta sebelumnya. Seperti itu. Oke? Ya, di sini pertama-tama gua akan kasih tahu build numbernya terlebih dahulu. Nah, untuk build number yang ada pada iOS 17.3 versi RC, build numbernya 21D50. Catat 21D50. Jadi buat teman-teman pengguna beta akan gue kasih info juga nih terkait build numbernya. Nanti akan tetap gue bahas. Lalu untuk modem firmware-nya di sini di 5.00.00. Nah, untuk modem firmware biasanya setiap iPhone beda-beda ya. Lalu karena ini RC version biasanya full firmware alias size-nya itu full size lah ya bisa dikatakan. Maka dari itu ketika pada saat di-update dari beta 3 ke RC versi ini, jadi size-nya cukup besar 5,85 GB. Tapi ini buat dari beta ke RC. Kalau misalkan teman-teman nanti update ke versi resminya, ya nggak nyampe 5 GB kayaknya sih. Jadi ini size update-nya untuk versi RC, oke? Lalu tadi nyambung nih ke terkait build number. Kenapa gue kasih tahu? Karena buat teman-teman yang sebelumnya menggunakan iOS beta, sekarang kalian update aja ke versi RC. Mana tahu nanti pada saat versi resminya dirilis, build numbernya sama. Jadi ketika build number itu sama, kalian tuh nggak perlu restore atau pindah ke iOS official. Kalian itu langsung jadi iOS official. Tapi dengan catatan, kalian harus turn off dulu beta update-nya. Caranya kalian pergi ke setting, di bagian setting general, lalu ke software update. Nah, beta update-nya ini kalian turn off seperti ini. Ketika kalian turn off, pada saat versi resminya dirilis nanti ke seluruh pengguna iPhone, kalian juga sudah otomatis menjadi official. Seperti itu. Paham ya? Jadi nggak usah bingung lagi nih yang memang menggunakan versi beta. Oke, kita lanjut ke fitur pertama. Kalian sudah bisa lihat lah ya, ada yang beda nih di iPhone gua nih, ya kan? Ya, bener banget, adanya new wallpaper dengan tema The Unity Bloom. Jadi kalau kalian customize atau ingin ganti wallpaper seperti biasa, tap dan tahan, kalian tambahkan. Nah, di sini adanya collection baru nih, yaitu Unity Bloom atau The Unity Bloom seperti ini. Dan ini bisa kalian customize tuh, Unity, Red, Green, Multicolor, Black, seperti itu ya. Bisa kalian sesuaikan kesukaan teman-teman. Apple sebenarnya menambahkan aja di sini The Unity Design by Black Creative and alias at Apple to honor Black history and culture. Jadi memang Apple sengaja menambahkan wallpaper di sini gitu ya. Selain untuk memberikan dukungan juga, ya tentunya biar nggak bosan juga lah wallpapernya, ya nggak sih? Ya karena sebenarnya beberapa jam sebelum rilisnya iOS RC ini, Apple sebenarnya udah memberikan informasi atau berita di website newsroomnya. Kalian bisa baca di situ, di mana newsroomnya Apple unveils 2024 Black Unity Collection supporting grantees that inspire resilience and creativity. Apple sudah memberikan nih sebelum adanya updatean, adanya berita seperti ini. Intinya memberikan dukungan, dan di sini ya ada foto
foto-foto juga, ada karya-karya juga gitu ya. Dan tentunya tidak hanya itu aja, Apple memberikan wallpaper desain baru serta strap baru, watch face baru. Hal itu dilakukan bentuk dukungan Apple. Seperti itu ya. Jadi ini itu ya, nanti watch face atau watch OS terbaru akan ada watch face baru seperti ini, dan ada strap baru juga nih ya kan tuh. Seperti itu. Lalu iPad, iPhone juga akan kebagian. Lanjut, akhirnya Apple rilis nih fitur AirPlay ke TV hotel. Jujur gua belum mencoba ya. Mungkin nanti pada saat versi resminya gua akan usahakan coba dan tester. Tapi gue yakin belum semua hotel yang akan kerjasama sama Apple. Gue belum tahu juga hotel apa aja yang sudah kerjasama. Tapi intinya fungsi fitur tersebut agar bisa AirPlay antara si iPhone kita ke TV hotel tersebut. Bisa kita gunakan sebagai kamera iPhone kita gitu ya. Karena di bagian settingannya seperti ini, general, lalu AirPlay and Hover, adanya continuity kamera seperti itu. Oke, paham ya? Tapi nanti akan gue usahakan cobalah fitur tersebut dengan hotel yang ada atau hotel yang sudah kerjasama. Ya semoga sudah ada yang kerjasama di Indonesia ya. Lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur Apple Music Kolaborator. Fitur ini cukup sangat ngebantu buat gue dan seru juga biar kita bisa saling berbagi playlist kita sama teman kita sesama pengguna Apple Music. Nah sebenarnya sebelumnya juga udah bisa saling berbagi sih, tapi kayak interaktif aja gitu. Nah di bagian Apple Music di sini udah ada contohnya nih sebelumnya ya. Di sini gue udah tester tuh, gue udah tes ke editor gue dan dia bisa juga ada Apple ID di sini. Di sini kita bisa kontrol juga. Tapi sebenarnya pada saat kita ingin share kolaborator, kita tuh ada pilihan approve kolaborator atau enggak. Kalau approve kolaborator, artinya si penerima link atau QR code kita ini untuk kolaborator akan jatuhnya minta request lagi gitu ya. Seperti ini contohnya nih. Ini belum gue accept nih karena jatuhnya dari dia request lagi. Padahal gue udah kasih linknya, dia sudah accept, tapi dari dia itu harus approvean gue dulu. Nah itu dia. Ini fiturnya nih, share option, approve kolaborator disable atau enable gitu ya. Jadi pada saat sebelum kalian share, contohnya seperti ini, kalian disuruh enable atau disable kayak gitu. Kalau kalian enable berarti jatuhnya request lagi. Kalian harus approve dulu seperti tadi udah gue contohkan di sini. Kalian harus approve seperti ini dulu gitu cuy. Dan memang Apple Music ini lucu ya. Gue bilang interaktif tadi di awalnya. Nah kalian bisa lihat ada emoji gitu. Di sini juga kalian bisa cek emojinya dari teman-teman kalian. Seperti itu ya. Sungguh interaktif jadinya. Asik aja gitu. Lalu selanjutnya kita bahas ke performance. Nah performance di iOS 17.3 versi RC ini jujur saat ini lagi coba menggunakan iPhone 11 Pro. Dan ya buat teman-teman menurut gua performance dan baterai keduanya ini kalau masih beta memang ya gimana ya, kita nggak bisa berharap banyak. Tapi versi RC harusnya sih jauh lebih baik karena RC itu udah mendekati final gitu ya. Udah satu step sebelum final dipublish ke pengguna gitu. So far sejauh ini untuk performance sih baik-baik aja ya, aman-aman aja. Tadi pun udah ditester untuk coba main Mobile Legends dan Call of Duty, baik-baik aja sih sejauh ini. Tapi kayaknya nggak afdol kalau ngomongin performance kita belum tes Geekbench atau benchmark. Sekalian aja kita benchmark terlebih dahulu di sini. Kalian bisa lihat sendiri iPhone 11 Pro, iOS 17.3, Apple A13 Bionic 2,66 GHz dengan memori 3,68 GB. Langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, kita tunggu dulu prosesnya ya. Ya, udah selesai nih benchmarknya. Untuk single score-nya di 1794 dan multicore-nya di 3468. Skornya cukup gede karena ini juga menggunakan iPhone 11 Pro dan menurut gua ini cuma sekedar angka aja lah ya. Yang penting pada saat kita menggunakan setiap harinya iPhone kita di iOS 17.3 baik-baik aja. Begitu juga dengan baterai, sebenarnya baterai aman-aman aja, tapi karena baterainya ini sudah servis alias udah di bawah 80%, kita cek aja langsung ke setting, lalu ke baterai. Nah, di sini kalian bisa lihat baterai health and chargingnya sudah servis ya. Jadi ya gue nggak terlalu berharap besar banget sih karena baterai healthnya juga udah di bawah 80%. Memang sudah dianjurkan harus ganti gitu. Tapi so far menurut gue sejauh ini untuk baterai baik-baik aja sih, aman-aman aja. Ya semoga pada saat versi resminya dirilis untuk baterai di iOS 17.3 juga aman-aman aja. Harusnya ya, semoga. Oke, sekarang kita masuk ke poin pentingnya. Tanggalnya kapan sih resmi dirilis iOS 17.3 bang? Nah, yang udah sih cuy, 1 minggu dari hari ini. 1 minggu ke depan tuh kira-kira berarti sekitar tanggal 24 atau 25. Tapi feeling gue di 24 dini hari. Cuman yang gak tahu, pokoknya antara 23 sampai 25. Bisa aja maju, bisa aja mundur. Seperti dikatakan di website Apple, di newsroomnya di sini, karena ada wallpaper baru, itu akan bisa diakses di next week ya. Lo bisa lihat tuh available next
week. Nah, sudah pasti tuh 1 minggu dari sekarang rilis resminya. Ya mungkin tanggal 24, 25 atau tanggal 25 dini hari atau tanggal 24 dini hari, tapi di antara 23 sampai 25. Pastinya sih gue nggak tahu, cuman prediksi gue tanggal 24 dini harinya gitu ya. Jadi sabar aja menunggu untuk versi resminya dirilis ke seluruh pengguna iPhone. Karena sebenarnya hal itu juga bertepatan juga ya sama tanggal pre-ordernya Apple nih. Besok pre-order Apple Vision Pro tanggal 19, lalu available di store-nya tanggal 2 Februari. Jadi sudah bisa pre-order besok tanggal 19 Januari. Buat teman-teman yang memang ingin pre-order Apple Vision Pro, ya udah bisa tuh tanggal 19 pre-ordernya ke Apple Store gitu. Ya, itu tadi adalah isi fitur yang ada di iOS 17.3 versi RC. Ingat masih RC, belum resmi, cuman memang sudah mendekati resmi. Mohon maaf juga gue nggak bisa kasih tahu fiturnya semuanya biar tetap pada saat versi resminya dirilis agar tetap excited buat kalian nikmatin apa aja sih fitur di iOS 17.3. Jadi segitu aja mungkin video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.